Hi, Assalamualaikum everyone. I am Zaada. Hope you're having a nice day inshallah, and welcome to another video of Ngabem. Nah, pada kesempatan kali ini kita dari BEM mau berbagi pesan dan tips buat adik-adik maba. Ini bakalan jadi sangat menarik insya Allah karena pesan yang kita bagikan adalah pesan yang bersifat personal belief atau pure dari pengalaman pribadi. So, without any longer, just check it out. Jadi teman-teman, kita udah punya a bunch of message here. Jadi aku bakalan baca satu persatu, dimulai dari gubernur sampai nanti staff-staffnya dan semua dinas juga. Jadi aku mulai dari Nanda, Gubernur BEM TFP 17. Kata Nanda, baca doa sebelum dan sesudah kuliah dan selalu semangat. Oke. Dan dari ada Wakil Gubernur, ada Akbar THP 18. Kata Akbar, jangan pernah sepele atas segala sesuatu, terutama untuk nilai. Tahun pertama adalah tahun uji coba, beradaptasi dengan kehidupan kampus dan jangan sampai lalai dengan akademik. Sebenarnya aku setuju banget sama pendapat Akbar ini karena biasanya tahun pertama adalah lanjutan mata kuliah dari pelajaran SMA. Jadi kalau mau ambil nilai bagus bisa dimaksimalin di sini, emang dan jadi kesempatan juga buat dapat nilai bagus. Jadi dimaksimalin dan disisain. Oke, selanjutnya itu ada dari Sekda. Kata Sekda, THP 17, gagal, try again. There will be always a way, luluskan kembali niat. Oke. Dan selanjutnya aku mulai dari Dinas Kominfo. Ada Alif THP 18. Kata Alif, jangan mengeluh di masa perkuliahan ini. Ingatlah bahwa banyak orang-orang yang ingin berkuliah sama seperti ini. Jadi intinya bersyukur. Dan selanjutnya itu ada dari Imah THP 19. Kata Imah, untuk lebih dekat dengan fakultas dan senior selama maba, kamu bisa tanya-tanya dengan kakak BP-mu dan ikut organisasi. Seorang dosen pernah berkata, bertanya adalah hak mahasiswa, jadi jangan pernah takut bertanya dan jaga etika. Ya, intinya jangan takut bertanya. Oke, selanjutnya dinas kedua itu ada dinas PP. Ini dari Siska, THP 18. Kata Siska, for adik-adik maba, jangan ragu, jangan sedih. Ketika kamu sudah di sini, maka itulah yang terbaik. Ingat, skenario Allah pasti lebih indah. Oke. Dan selanjutnya itu ada dari Pioni Azike, TEP 18. Kata Pioni, buat adik-adik maba terutama ngekos nih, please banget jangan keseringan makan mie instan, oke? Mungkin dengan berbagai alasan adik-adik bakal belain si mie instan. Efeknya nggak sekarang sih, tapi nanti beberapa tahun ke depan. Kesehatan ini penting dan utama. Jadi jaga kesehatan, itu penting. Yang selanjutnya itu ada dari Pioni juga, sambungan yang tadi Pioni juga. Kata Pioni, jangan lupa menabung, sisihkan uang jajannya walaupun sedikit. Ini bakal membantu adik-adik untuk biaya penelitian nanti ataupun apapun itu. Belajar mandiri yuk, semangat. Setuju banget sih sama ini. Soalnya walaupun kita masih kuliah, maksudnya belum kerja gitu, kita harus belajar manajemen finansial kita juga nanti kayak berpenelitian dan lain-lain halnya kayak gitu sih. Selanjutnya itu ada dari Dinas Adkesma. Nah, dari Dinas Adkesma nih, dari Zaki THP 19. Kata Zaki, pesanku usahakan nilai semester 1 dan semester 2 tinggi karena masih matkul-matkul dasar. Oke, jadi kayak pesan Zaki ini sama kayak Akbar sih rasanya. Selanjutnya itu dari Sandra. Sandra pesannya lumayan banyak, tapi aku bakal baca pelan-pelan. Dia hampir 1 halaman ini, biar pesannya tepat ya. Jadi dari Sandra THP 19, untuk adik-adik maba, carilah teman yang benar-benar terbaik untukmu. Jangan salah pilih, karena teman-temanmu yang akan membawamu ke arah yang lebih baik atau buruk. Kalau bisa, jadilah pribadi yang selalu positif dan selalu berbuat baik, karena bisa jadi temanmu yang akan mengikuti kebiasaan baikmu. Pola kehidupan yang baik akan membantumu menjadi orang yang sukses dan berguna bagi orang lain. Satu lagi, jangan pernah ragu untuk bertanya, karena itu bisa membuatmu kesulitan entah dalam hal besar atau hal kecil. Kayak pernah dengar quote yang dunia ini dipenuhi dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak menemunya, jadilah salah satunya. Setuju sama pendapat Sandra. Nah, selanjutnya itu ada dari dinas internal. Ada dari Deva THP 18. Kata Deva, semangat kuliahnya, yuk biasakan mengucapkan kata tolong dan terima kasih dan maaf ya. Ya gitu. Sebenarnya setuju juga sih sama Sandra. Biasakan dari hal-hal sederhana kayak bisa kata tolong, terima kasih dan maaf. Yang kedua itu adalah dari Sukra Ilhanda THP 17. Kata Sukra, asahlah soft skillmu dengan cara ikut organisasi dan kepanitiaan. IPK tinggi saja tidak akan menjaminmu sukses dalam dunia kerja. IPK dah hanya kunci pintu masuk ke dunia kerja. Sebentar atau lamanya kamu bertahan,
dalam suatu perusahaan atau tempat kerja itu tergantung bisa atau tidaknya kamu bekerja sama dalam suatu tim. Oke. Selanjutnya itu ada dari Pebi Yola THP 19. Kata Pebi, selamat rekan-rekan yang udah jadi mahasiswa dan akan menjalani hidup perkuliahan. Jalani semuanya dengan tekun dan rajin ya, walaupun sekarang harus online dulu. Semangat! Selanjutnya itu ada dari Anissa Okta Florenza, dia TEP 17. Nah, kata Anissa, oh ya, kamu bisa ikut lomba atau apapun sesuai dengan passion kamu. Oke. Pokoknya gali bakat kamu dan tetap enjoy. Dan ingat, di kampus bukan organisasi intra aja loh, tapi ada ekstra juga. Jadi cobalah melangkah keluar dengan suasana baru. Nah, selanjutnya itu pesan dari Padil Suryatama TEP 18. Kata Padil, saat memasuki kampus, disitulah pengalaman bersejarah akan dimulai. Oke. Di sini kita membuang semua sifat kekanak-kanakan, sifat egois, dan sifat suka mementingkan diri sendiri. Di sini kita akan mencari jati diri kita dan mencari pengalaman dalam dunia pendidikan. Untuk itu, kepada adik-adik harus semangat dalam menjalankan semua perkuliahan di sini. Kelulusan adik-adik di Pateta ini adalah suatu kebanggaan dan sesuatu yang diinginkan oleh orang di luar sana yang belum bisa lulus di Pateta. Jadi buat adik-adik harus bersyukur terhadap apa yang telah adik-adik dapatkan. Tetap semangat dan selalu semangat ya adik-adik. Tetap semangat. Selanjutnya itu masih dari Dinas Internal, ada Siti Aisyah TF 18. Kata Siti, jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu. Kupu-kupu itu kayak kuliah pulang gitu ya. Selagi kamu mempunyai waktu luang, maka manfaatkan untuk menambah skillmu, dan juga inilah saatnya mengeksplorasi minat dan bakatmu. Oke, setelah dinas internal kita beralih ke dinas eksternal. Jadi orang-orang yang dinas eksternal itu. Jadi di sini tuh kata Joe, temukan circle terbaikmu, kamu punya teman, kamu hidup di kampus. Oke. Dan selanjutnya itu ada dari Anissa Lestari Simanjuntak TEP 19. Kata Anissa, adik-adikku selamat memasuki dunia baru, dunia mahasiswa. Selanjutnya dari Mia Presmianti TEP 18. Kata Mia, selamat datang di dunia perkampusan. Ini awal kamu untuk menggapai cita-citamu dan buatlah kesan di masa ini yang membuatmu bangga dan membanggakan orang tua. Dunia perkuliahan tidaklah setakut yang kamu bayangkan. Kamu hanya perlu mengenal dan menyukai, maka ketakutan yang kamu rasakan akan hilang. Jadi selanjutnya dari Dinas Keuangan ada Silvi Sapira TEP 18. Kata Silvi, praktikum di jurusan jangan nggak main-main karena kenyataannya nilai praktikum mempengaruhi IP kalian. Selanjutnya ada LC THP 19. Kata Elsie, rekan-rekan semua selamat udah jadi mahasiswa. Jangan takut dan jangan anggap sepele dunia perkuliahan. Jalani kuliah dengan santai namun serius. Kita beralih ke dinas Sospol. Ada Sofia Nurliza. Jadi kata Sofia, untuk adik-adik maba, perjuanganmu baru saja dimulai. Keluarkan semangatmu untuk mengejar impianmu, dan yang merasa di sini bukan passionmu, bersyukurlah. Kamu berada di sini karena Tuhan tidak akan salah memberikan yang terbaik untukmu. Yang perlu diingat, masih banyak orang yang menginginkan posisimu. Bersyukurlah, terima semua ini, nikmati alurnya. Pasti kamu akan menyukainya. Tetap semangat ya. Nah, selanjutnya itu kita beralih ke Dinas PSDM. Ini ada dari Anes THP 19. Kata Anes, kalau udah dapat izin orang tua, nggak apa-apa, ikutin aja kegiatan kampus yang kamu suka. Karena kuliah bukan hanya tentang kamu dan IPK. Selanjutnya ada dari Bayu THP 18. Kata Bayu, hahaha hihihihi. Nggak maksudnya hahaha hihihihi. Dengan teman-teman sepermebaanmu memang mengasihkan. Tapi ingat, ada harapan besar dari orang tua kamu yang harus diperjuangkan. Kuliah bukan hanya tentang rendahnya IPK, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa IPK tinggi akan mendatangkan kesuksesan. Yang paling penting adalah bagaimana kamu bisa merubah pola pikir kamu untuk mendewasakan dirimu. Jadi, it's all about value, not just the number. Nah, kita beralih ke Isan TEP 19. Jalani aja kuliah dengan tenang, santai tapi punya tujuan yang pasti. Jangan jadi mahasiswa yang kuliah tapi nggak punya tujuan yang pasti. Ingat, kuliah ini tempat kita mewujudkan cita-cita orang tua kita loh. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Rahma Yeni TEP 17. Kata Rahma, selamat datang mahasiswa baru. Adik-adik adalah putra-putri terbaik bangsa. Perjuangan adik-adik untuk diterima perguruan tinggi ini tentu banyak cerita. Kenalilah jati dirimu sendiri. Habiskanlah masa periode maha atas siswamu dengan membaca, berdiskusi, kajian, dan berinteraksi. Jangan kecewakan orang tua yang menaruh harapan besar terhadapmu. Semangat. Pesan Rahma ini dibekali loh. Dan selanjutnya itu ada dari Rena THP 18. Kata Rena, jangan pernah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai tertinggi.
selalu berusaha dan berdoa. Jika kita ingin mendapatkan hal lebih baik, maka lakukan pula hal lebih dengan cara dan cara baik. Selalu ingat bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi sesuatu yang kita lakukan dengan baik akan menghasilkan hasil yang baik. Oke. Selanjutnya itu dari Dinas Outcast, ada Arifa TF 18. Kata Arifa, jadilah angkatan yang solid, no kucai. Karena di masa perkuliahan kita tidak bisa sendiri, apalagi di fakultas kita. Selanjutnya itu dari Ica TF 18. Kata Ica, di awal kuliah kita bakal ada praktikum, bakalan beda rasanya waktu praktikum di SMA. Kalau ada kendala dikit jangan langsung nyerah ya, harus selalu semangat karena kedepannya masih lebih seru lagi. Oke, cari teman yang banyak biar bisa sharing pengalaman juga. Oke, kayaknya Ica ini enjoy banget pengalaman baru. Setuju sih sama Ica. Selanjutnya itu ada dari Cici Olivia S TFP 17. Kata Cici, kalau udah memasuki dunia perkuliahan, jalani sebaik mungkin. Akademik boleh nomor 1, tapi selingi juga dengan kegiatan-kegiatan kampus yang bermanfaat yang diminati nantinya. Selanjutnya itu ada dari Ruslatun THP 17. Selamat jadi mahasiswa adik-adik. Satu yang perlu diingat, jadi mahasiswa tak sesenang yang dipikirkan. Namun tak semenakut yang dicemaskan. Tugas super padat hingga harus begadang, itu hal biasa, tapi tetap semangat. Apalagi masih semester awal. Yuk maksimalkan. Itu pesan dari Ana ya. Dan selanjutnya itu ada pesan dari yang terakhir, Nur Meli THP 19. Untuk adik-adik maba, mungkin tahun ini perkuliahan terasa sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena adik-adik memulai perkuliahan secara daring, tapi jangan patah semangat, jangan pantang menyerah. Pasti ada hikmah di balik kejadian ini. Yang penting terus semangat dan tetap berjuang, dan jadilah angkatan yang solid. Teman-teman maba bisa mengambil manfaat dari beberapa pesan yang kita sampaikan, dan selamat memasuki dunia kampus dan tetap semangat. Oke, hidup mahasiswa.